Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Senopati Diposari, Wenda Lubis sebagai Senopati Narasinga, Iki sebagai Senopati Banjarsari, dan pengantar cerita Astu Suhastra. Ken Arok segera meninggalkan tempat itu untuk memanggil Senopati Narasinga, dan sebentar kemudian dia sudah kembali. Kemudian mereka segera melangkah menuju Pondok Empu Purwa. Hati Kamaswara sebenarnya kecewa atas kehadiran Ken Arok, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Empu Purwa yang mengajaknya. Matahari mulai naik, sinarnya tak lagi terik karena dihalangi awan kelabu. Ayo silahkan, jangan sungkan-sungkan. Paman ke dalam sebentar ya. Iya, Paman. Gila kau, Ken Arok. Ternyata kedatanganmu kemari cuma untuk urusan wanita. Bukankah urusan wanita adalah urusan vital? Jangan mendustai diri bahwa kau pun menyenangi urusan seperti ini. Bukankah begitu, Kakang Narasinga? Iya, memang benar. Tetapi bukan wanita kelas bawah. Apakah wanita yang kau persoalkan ini cantik? Kakang bisa lihat sendiri nanti. Aku tidak percaya kalau kau tidak tergila-gila padanya. Wanita-wanita cantik di Tumapel cukup banyak. Untuk apa aku tergila-gila pada gadis Panawijen yang kecantikannya bisa diukur? Kakang boleh mencemooh. Tetapi lihat saja nanti. Gadis ini lain daripada yang lain. Makanya jauh-jauh aku datang kemari. Tidak aku sangka, ternyata diam-diam kau termasuk buaya juga, Ken Arok. Sial kau. Aku bukan buaya sepertimu tahu. Sudahlah, jangan rasa kusuk. Aku tidak ingin ada orang yang kesal karena sikap kita. Keparat. Rupanya Ken Arok sengaja membuatku kesal. Tidak kusangka ia mau berbuat seperti itu terhadapku. Kupikir sikapnya selama ini bisa dipercaya. Ternyata dia tidak lebih dari seekor babi hutan. Baiklah, Ken Arok. Sekarang kau bisa bangga karena mendapat penghormatan dari Empu Purwa. Tapi nanti, suatu saat kau harus berhadapan denganku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kau miliki. Ayo, Ken Dedes. Iya, Ayah. Inilah orang yang mengintipmu tadi. Sekarang kau tidak perlu takut. Karena dia seperti kita juga. Ayo, kenalkan dirimu. Iya, Ayah. Namaku Ken Dedes.
Siapakah nama tuan-tuan ini berdua? Namaku Narasinga. Aku seorang senopati di Tumapel. Aku Ken Arok. Aneh sekali. Kenapa aku seperti mengenal Ken Arok? Jika aku perhatikan wajahnya, tiba-tiba saja ingatanku terbayang dengan peristiwa di Kambang Ayun. Ya, peristiwa yang ku ketahui dari mimpiku. Apakah dia pun mengalami peristiwa seperti apa yang dialami kakang kami Suara? Ken Dedes. Ken Dedes segera melepaskan genggaman tangan Ken Arok setelah ditegur oleh Kameswara. Suasana jadi nampak tegang. Keheningan pun begitu terasa sore itu. Dengan rasa bersalah, Ken Dedes menundukkan wajahnya. Dia tidak berani memandang siapapun yang ada di situ, apalagi memandang Kameswara. Di saat suasana tegang itu berlangsung, Empu Purwa muncul dari dalam pondok bersama anaknya. Kemudian atas nasihat ayahnya, Ken Dedes memperkenalkan diri pada Senopati Narasinga dan juga pada Ken Arok. Namun di saat dia berjabatan tangan dengan pemuda dari Padang Karautan itu, tiba-tiba saja pikirannya melayang, membayangkan apa yang pernah dialaminya dari dalam mimpi. Ken Arok, aneh sekali. Kenapa aku seperti pernah mengenal dia? Jika ku perhatikan wajahnya, tiba-tiba saja ingatanku terbayang dengan peristiwa di Kambang Ayun. Peristiwa yang pernah aku ketahui dari mimpi. Apakah dia pun mengalami peristiwa seperti apa yang dialami kakang kami Suara? Ken Dedes. Kenapa aku sampai lupa melepaskan genggaman tangan Ken Arok? Aku telah menyinggung perasaan kakang kami Suara. Maafkan aku, Ken Dedes. Iya tuan. Gila, luar biasa sekali cantiknya. Benar juga kata-kata Ken Arok. Baru kali ini kutemui wanita sempurna seperti dia. Aku rasa kecantikannya melebihi bidadari. Kalau dia muncul di Kediri, aku yakin dia akan membuat gempar. Apalagi sekedar Pakuwon Tumapel. Benar-benar luar biasa. Mungkin aku akan bahagia seandainya Ken Dedes jadi milikku. Dan kukira tidak ada salahnya kalau dia jadi milikku. Tapi bagaimana caranya? Iya, aku harus cari akal untuk memilikinya. Kakang Narasinga, apa yang kau lamunkan? Tidak, aku tidak melamun. Ternyata kau benar, Ken Arok. Dia memang seorang gadis yang sempurna. Sebaiknya kau tenang saja, Kakang. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dibicarakan Empu Purwa. Ken Dedes, kenapa kau sampai lupa menyuguhi tamu-tamu kita? Cepat, kau ambil air ke belakang. Iya, ayah. Tidak usah repot-repot, Ken Dedes. Mungkin kami tidak akan lama-lama. Mau kemana? Bukankah kedatangan kalian kemari ingin berbincang-bincang dengan paman? Cepat Landu, jangan terlalu lama membuatnya. Nanti tamu kita keburu pulang. Paman. Sekarang kalian telah berkumpul. Aku kembali pada masalah yang kalian persoalkan. Tadi kalian bertengkar karena masalah anakku. Dan aku tidak bisa memutuskan mana yang harus menjadi pendamping Ken Dedes. Keputusan itu berada di tangan anakku sendiri. Aku sebagai orang tua hanya menuruti saja apa yang menjadi kehendaknya. Nanti aku akan bicara pada Ken Dedes. Baiklah, Paman. Saya akan mencoba untuk mengalah dan mengembalikan persoalan ini lebih kering. Kalau mau diakui, sebenarnya sayalah yang lebih berhak. Karena memang awalnya, sayalah yang lebih dulu mengenal Ken Dedes. Paman mengerti. Tetapi Paman tidak bisa berat sebelah. Karena Paman mempunyai pertimbangan sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Ken Dedes mempunyai pilihan sendiri. Dan Paman rasa pilihannya adalah benar. Persoalan wanita memang cukup peka, Paman. Tetapi saya bersyukur karena keadaan ini bisa dikendalikan. Saya percaya Ken Dedes mempunyai pilihan yang tepat.
Di saat perbincangan itu tengah berlangsung, Ken Dedes muncul membawa minuman. Dengan sikap yang lembut dan sopan, gadis cantik putri tunggal Empu Purwa itu menyuguhkan tamu-tamunya, termasuk juga Kamaswara. Setelah selesai menyuguhkan minuman dan makanan ala kadarnya, Ken Dedes pun duduk di sebelah kiri ayahnya. Ayo, silakan disambi, silakan. Iya, Paman. Ayo, Kakang Narasinga. Iya. Kameswara, silakan. Kukira suasananya akan tambah gembira kalau kau pun ikut minum. Ayo. Oh, iya. Terima kasih, Kisanak. Nah, sekarang Ken Dedes sudah ada di sini. Sebaiknya utarakanlah apa maksud kedatanganmu ke Panawijan ini, Ken Arok. Baiklah, Paman. Saya akan mengutarakan apa tujuan saya kemari. Mudah-mudahan saja Ken Dedes menyambutnya dengan baik. Sebelumnya, saya minta maaf padamu, Ken Dedes. Karena tadi saya telah membuatmu terkejut. Tetapi terus terang, kedatanganku kemari bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk kebaikan. Aku datang ke tanah Panawijan ini atas petunjuk kakek Lohgawe. Beliau mengatakan di sini ada seorang gadis cantik. Setelah kuselidiki ternyata kenyataannya memang benar. Dan aku bermaksud untuk berterus teranglah. Kau tidak perlu sungkan-sungkan bahwa kedatanganmu kemari untuk melamar Ken Dedes. Iya. Kamaswara benar. Kedatanganku kemari untuk menyuntingmu. Mendadak wajah Ken Dedes menjadi merah. Dia tidak menyangka kedatangan Ken Arok ke Panawijan itu adalah untuk melamarnya. Ken Dedes menghela nafas panjang, ditatapnya wajah prajurit Tumapel itu. Kemudian setelah itu dia palingkan wajahnya menatap Kamaswara. Suasana jadi semakin tegang. Empu Purwa sendiri hanya bisa mengamati dengan penuh seksama. Oh, tidak. Bagaimana mungkin aku bisa menerima lamaranmu, sementara aku belum pernah mengenalmu. Sekalipun aku mengenalmu, aku sudah mempunyai pilihan sendiri. Jadi, kau menolakku? Ayah, aku tidak bisa menerima lamarannya. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang tidak kucintai? Angger Ken Arok, kukira kau tidak perlu kecewa. Seperti yang kau dengar sendiri, begitulah keputusannya. Kelak jika Dewata Agung memang mempertemukan kalian, bukan mustahil jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Sudahlah, Paman. Kukira masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Yang jelas, aku sudah mendengar keputusan Ken Dedes bahwa dia menolakku. Benar. Tetapi terimalah keputusan itu dengan besar hati. Aku sebenarnya merasa tidak enak padamu dan juga pada Kakang Lohgawe. Namun begitulah keputusan dari anakku. Paman tidak perlu resah dan juga jangan merasa tidak enak. Keputusan Ken Dedes sangat tepat dan Kamaswara pun tidak bisa disalahkan. Karena dialah yang lebih dulu mengambil hati Ken Dedes. Maaf, Paman. Kukira sudah saatnya kami mohon diri. Nanti dulu. Kalian belum lama berada di sini. Kita masih bisa membicarakan masalah lain. Kalau perlu, kita saling tukar pikiran. Terima kasih, Paman. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Karena saya tidak ingin ada hal-hal lain yang akan terjadi. Kamaswara, masalah ini tidak bisa kulupakan. Hari ini juga kutunggu kau di sebuah sungai yang ada di sebelah barat desa ini. Datang, jangan sampai tidak. Aku harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Ken Arok, apalagi yang ingin kau lakukan terhadap temanmu? Sudahlah, Kakang. Kau tidak perlu tahu. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Saya pamit dulu, Paman. Angger Ken Arok. Sudahlah, Paman. Biarkan saja apa maunya. Tapi dia mengancammu, Kamaswara. Apakah kau kenal dekat dengannya? Iya, saya paham benar wataknya. Kami bersahabat baik ketika tengah bertapa di padang karautan. Lalu apa yang ingin kalian lakukan di tepi sungai itu? Saya tidak tahu, Paman. Tetapi biar bagaimanapun, saya harus memenuhi keinginannya. Jangan, Kakang. Aku tidak mau kau berkelahi dengannya. Harga diriku justru akan jatuh seandainya aku tidak memenuhi keinginannya.
Kau tidak perlu khawatir, Kendedes. Aku akan berusaha untuk mencegah masalah. Aku sangat mencemaskan keadaanmu, Kakang. Aku bisa menjaga diri dengan baik. Doakan saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun terhadap diriku. Berhati-hatilah, Kakang. Orang itu kelihatannya berbahaya. Iya, Kendedes. Aku akan berhati-hati. Paman, saya pergi dulu. Kenapa kau mengundang dia untuk kemari, Ken Arok? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku harus menjelaskan apa yang seharusnya Kameswara terima. Dia lupa padaku. Seharusnya dia menyadari siapa aku. Maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskannya pada Kakang. Masalah ini hanya kami alami berdua. Dan itu terjadinya sudah cukup lama. Lalu apakah ada hubungannya dengan Ken Dedes? Iya, memang ada. Tetapi Kakang tetap tidak akan mengerti. Oh, begitu rahasianya kah? Sehingga aku tidak boleh mengetahuinya. Masalah ini sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang pada Kakang. Nanti juga Kakang akan mengerti. Tidak kusangka. Ternyata aku mempunyai teman yang aneh. Dan mempunyai latar belakang yang misterius. Namun begitu, aku salut padamu. Kau hebat dan berani dalam segala hal, Ken Arok. Berani mengutarakan isi hatimu. Padahal itu memang tidak layak kau lakukan. Maksud Kakang? Ya, kau begitu berani mengutarakan bahwa kau menyukai Ken Dedes, malah ingin melamarnya. Aku sudah terlanjur tertarik padanya, Kakang. Dan aku rasa itu tidak salah kalau aku mengutarakan isi hatiku. Pandangan Kakang sendiri bagaimana terhadap gadis itu? Luar biasa. Luar biasa sekali. Baru kali ini aku melihat seorang gadis yang sempurna seperti Ken Dedes. Tapi sebelumnya, bukankah Kakang mencemoohkan? Iya, karena sebelumnya aku belum melihat sampai sejauh mana kecantikannya. Dan setelah aku mengetahuinya, aku benar-benar kagum. Wajahnya bagaikan rembulan di kala purnama, bersinar bersih bagaikan kulit seorang bayi. Apakah Kakang pun jatuh cinta padanya? Aku laki-laki normal. Kukira hal yang wajar jika aku terpikat oleh sesuatu yang bagus dan indah. Ya, aku mengagumi Ken Dedes sebagai sebuah lukisan. Artinya aku melihat dia hanya sebatas kagum saja. Rasanya tidak mungkin jika aku memilikinya. Aku tidak ingin melibatkan diri dengan persoalan kalian. Bagus. Menurutku tindakan Kakang Narasingha benar. Namun sungguh disayangkan. Ken Dedes telah menjatuhkan pilihan pada Kameswara. Kalau saja awalnya aku yang bertemu dengan Ken Dedes, mungkin akulah pilihannya. Kalau boleh aku tahu, siapakah sebenarnya pemuda itu, Ken Arok? Sepertinya kau mengenalnya dengan baik. Iya, aku memang kenal baik dengan dia. Dia bernama Kameswara dan berasal dari perguruan pesanggaran. Sekalipun semula ia hanya seorang murid biasa, tetapi dia telah mendapat anugerah dari Dewata Agung. Dari pengalamannya ketika dia berada di air terjun Kambang Ayun, dia mendapat sebuah kehebatan. Dan sekarang dia menjadi seorang pendekar yang sakti mandraguna. Oh, dia seorang pendekar yang sakti mandraguna. Sejauh mana kehebatan yang dimilikinya, Ken Arok? Mungkin kau pernah mengenal orang sakti dan hebat di jagat ini. Sebutkan, siapa orang yang kau kenal itu? Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Bukankah aku menanyakan tentang kawanmu? Aku hanya ingin mencari perbandingan. Sebutkan saja. Baik. Aku pernah mendengar ada seorang tokoh tua bernama Sabalangit. Konon kehebatannya sungguh dahsyat dan luar biasa. Ia bisa menghisap ilmu lawannya. Ki Sabalangit? Iya, Ki Sabalangit. Kenapa kau tertawa? Apakah kau pun pernah mendengar nama itu? Iya, aku memang pernah mendengar nama orang itu. Dan mengenai kehebatannya, hampir banyak orang-orang yang kurang yakin, sekalipun kenyataannya itu benar. Asal kau tahu saja, Ki Sabalangit pernah dikalahkan Kameswara. Apa? Ki Sabalangit pernah dikalahkan Kameswara?
Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Rasanya tidak masuk akal kalau pemuda macam temanmu itu mampu mengalahkan Ki Sabalangit. Kau mulai mencemooh. Kalau nanti kenyataannya kau lihat, barulah kau akan percaya siapa Kameswara itu. Tapi aku kurang yakin, Ken Arok. Aku bicara yang sebenarnya, Kakang. Kameswara memang seorang pemuda yang hebat dan luar biasa. Aku memang belum bisa mempercayainya kalau belum lihat yang sebenarnya. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Kakang Narasingha. Selama sesuatu itu bisa disentuh dan dilihat oleh mata, maka aku yakin hal itu bisa saja terjadi. Ki Sabalangit seorang manusia biasa, begitu juga Kameswara. Jadi kukira tidak ada keanehan kalau temanku itu bisa mengalahkan laki-laki tua berilmu tinggi itu. Rupanya di luar sepengetahuanku banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi. Ken Arok, lihat. Siapa itu yang datang? Ken Arok segera menoleh. Tatapan matanya begitu tajam, setajam burung elang yang mencari mangsanya. Orang yang dilihat pemuda dari padang karautan itu, atau singa dari padang karautan itu, terus melangkah mendekat. Langkahnya tidak terdengar karena tertutup deburan air yang mengalir. Nah, siapakah orang yang datang mendekati Ken Arok itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.